Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan isi proposal usaha kami. Saya Detiana Herdana Nurrahma, NPM 2018-015-0061 akan membacakan isi dari bab 1A latar belakang. Strap masker adalah tali pengait masker yang panjang, terbuat dari manik-manik, rajut, mutiara, dan rantai. Popularitas strap masker semakin mencuat ketika banyak selebriti yang memakainya. Strap masker atau tali masker di iklan bisa memudahkan adaptasi hidup di masa pandemi saat ini, terutama saat makan dan minum di tempat umum. Yang menjadi latar belakang kelompok kami memilih strap masker sebagai jenis usaha adalah banyaknya pengguna strap masker pada masa COVID-19. Selain itu, kemudahan dalam penggunaannya strap masker menjadi salah satu barang yang diminati banyak pengguna masker, terutama wanita berhijab yang menggunakan masker dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penggunaan strap masker juga sangat membantu ketika seseorang sedang makan di tempat yang penuh keramaian. Ia hanya perlu mengandalkan masker dan menggantungnya di leher dengan menggunakan strap masker tanpa perlu meletakkan masker di kantong baju atau celana. B. Rencana 1-5 tahun ke depan. Menjual strap masker sebagai salah satu melakukan kampanye hidup sehat dengan menggunakan masker dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, menjadikan produksi strap masker yang terpercaya dan aman di kota Jakarta dan sekitarnya, dapat memperluas penjualan yaitu tidak hanya di daerah Jakarta saja, tetapi juga seluruh Indonesia. C. Visi dan misi. Visi 1. Membuat masyarakat melakukan hidup sehat dengan menggunakan masker dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mendorong masyarakat menjadi pecinta produk buatan dalam negeri. Misi 1. Membuat produk dengan bahan-bahan baku yang aman dan sesuai standar nasional. 2. Membuat produk dengan olahan bahan-bahan baku yang dapat menarik perhatian masyarakat. 3. Mematok harga yang sangat terjangkau bagi semua kalangan. Dan yang terakhir, memberikan layanan yang memuaskan pada pelanggan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Nurhitida Sativa, NPM 2018-015-1015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 2 bagian analisa produk dan analisa marketing. Yang pertama kita bahas analisa produk. Untuk saat ini kami berfokus untuk menjual produk strap dan konektor. Alasan kami menjual produk ini adalah karena pada masa pandemi ini penggunaan masker sangatlah penting. Untuk mempermudah penggunaan masker, konsumen dapat menggunakan konektor dan strap ini. Untuk harga produknya pun per item untuk strap itu 15.000 sampai 25.000, konektor 8.000 sampai 15.000. Hal tersebut sesuai dengan permintaan desain dari customer. Untuk kualitas produk yang kami tawarkan pun kami sangat memperhatikan bahan-bahan yang akan kami jual ya tentunya. Kami juga menggunakan packaging yang aman namun tetap menarik sehingga pelanggan kami tidak perlu khawatir dengan kualitas produk kami. Dalam analisa produk ini tentunya ada bahan baku dan proses produksi. Untuk bahan baku itu sendiri ada 2 poin, yaitu bahan baku utama dan bahan baku penolong. Dalam bahan baku utama dalam pembuatan strap masker dan konektor ini yaitu manik-manik, pengait lobster, dan tali. Bahan baku yang digunakan dengan kualitas terbaik karena komitmen kami adalah mengutamakan kualitas untuk konsumen. Dan yang kedua itu bahan baku penolong, karena kami ingin memberikan banyak variasi dalam produk, maka kami sangat memerlukan bahan penolong ya. Bahan penolongnya ini tuh seperti manik-manik dengan berbagai jenis, model, warna, berbagai tali, dan pengait. Setelah bahan baku, tentunya ada proses produksi. Produksi dilakukan setelah konsumen melakukan permintaan produk dengan katalog yang tersedia. Kemudian yang kedua itu ada analisa marketing. Analisa marketing di sini ada jenis produk, keunggulan produk, dan strategi pemasaran. Untuk jenis produk utama yang dijual di Bayi Tadaf ID ya, nama kita
adalah strap masker dengan bahan manik-manik dengan beberapa pelengkap, yaitu tang crimping, tang hidung, pengikat lobster, dan tali kawat dengan berbagai jenis manik. Untuk produk strap masker menggunakan bahan-bahan dengan kualitas yang terbaik dan berbagai macam model manik-manik, sehingga konsumen bisa memilih berbagai jenis manik-manik untuk strapnya. Produk kami mengutamakan kualitas yang terbaik. Strap masker ini sendiri memiliki komposisi 85% manik-manik, 10% tali, dan 5% pengait. Yang kedua itu ada keunggulan produk. Yang pertama itu tentunya kualitas terjamin, kecepatan pelayanan, mengedepankan keinginan dan kebutuhan pelanggan, dan penyajian yang menarik dan memiliki banyak variasi manik-manik dan variasi model. Yang ketiga itu ada strategi pemasaran. Bentuk pasar dari bisnis strap masker dan konektor ini dikategorikan sebagai bentuk pasar dengan persaingan sempurna, yaitu sebagai berikut. A. Banyak permintaan dari konsumen akan strap masker dan konektor. B. Banyaknya penjual dari bisnis strap masker dan konektor ini. Dan yang C. Informasi mengenai bisnis dan produk sangat mudah didapat. Dalam pemasaran produk ada beberapa hal yang akan dilakukan, diantaranya itu yang pertama memanfaatkan teknologi ya tentunya, seperti marketplace, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lainnya sebagai salah satu media promosi. Promosi ini pun kami lakukan juga selain di media sosial, tentunya kami akan tawarkan offline ya, seperti di toko-toko seperti itu. Dan yang ketiga ini memperluas jaringan dengan sering membuka stand-stand atau bazar di banyak event. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari Alia Putri, NPM 201801570016 akan melanjutkan presentasi kelompok bab 2 bagian 3, yaitu analisa manajemen. Dalam usaha kami yang beranggotakan 5 orang ini, setiap orang mempunyai job dan tugasnya masing-masing. Namun, karena usaha kami ini bersifat UMKM, oleh karena itu semua anggota merangkap menjadi karyawan. Berikut ini adalah susunan manajemen dari perusahaan kami. Pemilik yaitu usaha bersama, bagian keuangan Ajeng, bagian produksi Vina dan Aura, bagian administrasi Detiana, bagian penjualan Tari. Dari susunan manajemen usaha dapat dilihat tugas dan wewenangnya. Yang pertama yaitu pemilik. Pemilik adalah individu yang memiliki usaha tersebut. Adapun tugasnya yaitu membuat sistem pelaporan yang rutin, menggunakan sistem akuntansi online, menentukan jadwal pertemuan rutin, melakukan inspeksi mendadak, yang terakhir membangun sikap percaya kepada semua anggota. Bagian keuangan yaitu yang bertanggung jawab mengatur mengenai keuangan. Adapun tugasnya melakukan pengaturan keuangan perusahaan, melakukan penginputan semua transaksi keuangan ke dalam program, melakukan transaksi keuangan perusahaan, merhubungi pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan perusahaan, mengontrol aktivitas keuangan transaksi keuangan perusahaan, membuat laporan mengenai aktivitas keuangan perusahaan. Bagian produksi yang bertanggung jawab dalam mengatur pembuatan produk. Adapun tugasnya yang pertama melakukan perencanaan dan pengorganisasian jadwal produksi, menilai proyek dan sumber daya persyaratan, menentukan standar kontrol kualitas, mengawasi proses produksi, merenegosiasi rentang waktu atau jadwal yang diperlukan, melakukan pemilihan, pemesanan dan bahan pembelian, menjadi penghubung atau pembeli, pemasaran, dan staf penjual. Bagian penjualan yang bertanggung jawab dalam penjualan produk. Adapun tugasnya memperkenalkan produk, mengoptimalkan strategi penghasilan profit, menjalin hubungan baik dengan konsumen, memberikan laporan kepada perusahaan. Bagian administrasi bertanggung jawab dalam administrasi usaha. Adapun tugasnya memilah paket kiriman atau pesanan, menjawab dan menerima telepon, pengetikan dokumen, surat menyurat offline ataupun online,
menyapa dan menanggapi klien, membuat agenda, menjawab dan menerima telepon, pengetikan dokumen, surat menyurat offline maupun online, mengolah buku harian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Rahma Kurniasih. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai proposal kelompok kami, yaitu tentang analisa keuangan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai modal. Pada minggu pertama untuk pembuatan 15 produk, kelompok kami membutuhkan biaya sebesar Rp100.000. Adapun biaya operasional yang kami keluarkan yaitu untuk pembelian bahan baku pembuatan produk kami. Yaitu pertama, ada tali senar, lalu manik-manik mutiara dengan variasi warna, lalu manik-manik biasa dengan variasi warna, lalu tali dengan variasi warna, pengait, rantai dengan variasi warna, selanjutnya ada kodokan, ring, bungkusan untuk packaging, lalu ada kertas logo. Bahan-bahan yang telah saya sebutkan tadi membutuhkan biaya Rp92.500 untuk 15 piece produk. Pendapatan minggu pertama dari kelompok kami dalam penjualan 15 produk dengan 10 piece strap dan 5 piece konektor, yaitu mendapatkan pendapatan sebesar Rp250.000 dengan harga 1 piece strap sebesar Rp20.000 dan 1 piece konektor sebesar Rp10.000. Lalu, untuk keuntungan kelompok kami pada minggu pertama mendapatkan sebesar Rp150.000. Adapun penjualan selama sebulan, yaitu pada Mei sampai Juni, pada minggu pertama terjual 15 produk dengan pendapatan Rp250.000 dengan modal Rp100.000, mendapatkan keuntungan Rp150.000. Lalu untuk minggu kedua, dengan terjualnya 23 produk dengan pendapatan Rp340.000, modal Rp165.000, dan keuntungan Rp175.000. Selanjutnya pada minggu ketiga, dengan terjualnya 25 produk dan pendapatan Rp410.000 dengan modal Rp170.000, maka keuntungan yang didapatkan sebesar Rp240.000. Lalu pada minggu keempat, terjual 30 produk dengan mendapatkan pendapatan Rp460.000, modal Rp200.000, dan keuntungan Rp260.000. Maka keuntungan yang didapatkan selama sebulan dalam penjualan strap dan masker yaitu Rp1.460.000 untuk pendapatan dengan modal Rp635.000, maka keuntungan dalam sebulan dari yang kami dapatkan sebesar Rp825.000. Sekian pembahasan dari saya mengenai analisa keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Silviana. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 3. Bab 3 ini tentang sistem kerjasama yang ditawarkan. Sistem kerjasama kami ialah mempromosikan produk credit stock melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Dan tentunya kami menjualnya secara offline dengan mendisplay barang di etalase. Selain itu, kami pun menawarkan model produk seperti keinginan pelanggan, yakni request variasi model dengan ketentuan pre-order. Dan juga kami membuka lowongan untuk menjadi reseller dengan keuntungan 20% per item. Selanjutnya poin kedua itu adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian kami pada proposal ini dapat disimpulkan bahwa untuk memulai suatu usaha yang pertama ialah keberanian untuk memulai usaha itu sendiri. Pada usaha kami tidak memerlukan biaya yang mahal, hanya perlu keberanian untuk melangkah dan menciptakan suatu inovasi yang sebelumnya sudah ada. Dengan melaksanakan kegiatan ini, kami belajar lebih banyak lagi tentang penjualan, pemasaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah penutup. Dalam menjalankan tugas kewirausahaan ini, secara tidak langsung kami belajar menjadi seorang wirausahaan muda
yang akan terus belajar memperbaiki dan mengembangkan produk yang kami jual agar produk yang kami jual terus berjalan dan berkembang sehingga di masa yang akan datang kami dapat menjalankan dengan baik dan lancar untuk menjadi seorang wirausahawan yang profesional dan sukses. Selanjutnya itu adalah saran dan kritik. Yang pertama, pikirkan dengan usaha apa yang akan dijalankan. Yang kedua, berani mencoba. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Yang keempat, memasarkan produknya seluas-luasnya. Yang kelima, berkreasi dan berinovasi dengan produk yang dibuat agar dapat menarik konsumen. Dan keenam, menjaga kualitas produk yang dijual. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.